warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solehah? Semoga anak-anak tetap semangat, tetap sehat walaupun kita masih belajar dari rumah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar fikih. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, ayo kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar bab baru. Kita akan belajar tentang azan dan iqamah. Nah, anak-anak, silakan simak penjelasan berikut ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Nah, anak-anak, yang barusan kita dengar adalah lafaz atau suara adzan. Apa itu adzan? Adzan adalah tanda masuknya waktu sholat. Ya, kalau anak-anak mendengar suara adzan dari masjid, itu tandanya waktu sholat telah tiba. Kalau kita mendengarnya di siang hari, berarti itu maksudnya tanda waktu sholat zuhur telah tiba. Gitu pula saat waktu sholat yang lainnya.
Adzan berasal dari bahasa Arab yang artinya pemberitahuan. Oleh karena itu, kalau anak-anak sudah mendengar adzan, maka lekaslah mendirikan sholat. Mengumandangkan adzan hukumnya sunnah, dan orang yang mengumandangkan adzan disebut muadzin. Ingat ya, orang yang mengumandangkan adzan disebut muadzin. Lalu, bagaimana cerita asal mula adzan? Mari simak video berikut ini. Tidak lama selepas Nabi Muhammad tiba di Madinah, beliau memerintahkan kaum muslimin untuk mendirikan sebuah masjid yang kini dikenal sebagai Masjid Nabawi. Masjid tersebut, selain sebagai tempat sholat, juga menjadi tempat pertemuan kaum muslimin. Semula, ketika akan melaksanakan salat 5 waktu, kaum muslimin belum mengenal azan. Mereka melaksanakan salat dengan menggunakan hitungan waktu, tanpa azan. Karena itu, menjelang salat wajib akan dilaksanakan, mereka segera berkumpul tanpa ada isyarat apapun dan tiada seorang pun di antara mereka yang menyerukan panggilan salat. Tak aneh jika banyak di antara mereka acap datang terlambat. Pada suatu hari, selepas melaksanakan sholat, kaum muslimin pun memperbincangkan hal tersebut. Salah seorang di antara mereka mengajukan usul menggunakan lonceng seperti kaum Nasrani. Usul tersebut kurang berkenan di hati mereka. Mereka tentu tidak ingin meniru kaum Nasrani dalam melaksanakan peribadahan mereka. Bagaimana jika tiup trompet seperti yang biasa dilakukan tetangga kita yang memeluk agama Yahudi? Kata seorang di antara mereka. Lagi-lagi usul tersebut kurang berkenan di hati mereka. Mereka juga tidak ingin meniru orang Yahudi dalam melaksanakan peribadahan mereka. Melihat hal yang demikian, Umar bin Khattab pun berpaling kepada Rasulullah dan berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, mengapa tidak suruh seseorang untuk menyerukan panggilan sholat?" Mendengar ucapan sahabatnya yang terkenal tegas tersebut, Rasulullah tersenyum. Beberapa saat kemudian, beliau menoleh ke arah Bilal bin Rabah, sahabat Nabi yang pertama kali masuk Islam dari kalangan hamba sahaya ini. Terkenal memiliki suara yang merdu dan syahdu. Sebelumnya Rasulullah telah mengajari Bilal ucapan-ucapan azan. Dan Rasulullah pun berkata, "Bilal, berdirilah engkau dan lantunkanlah azan." Sejak itulah, seruan azan dikumandangkan. Orang yang hendak sholat pun berkumpul, membuat barisan, dan sholat secara berjamaah. Nama Bilal juga dikenang sebagai muazin yang pertama kali mengharumkan seruan azan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita sudah belajar tentang pengertian adzan dan sejarah asal mula adzan. Nah anak-anak, kalau begitu mari kita akhiri pertemuan kita hari ini. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe agar Ustazah semangat untuk membuat video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.